Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaum muslimin, ada 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memilikinya, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan suka menyembunyikan diri. Yang pertama yaitu bertakwa. Sesungguhnya ketakwaan adalah merupakan tujuan disyariatkannya berbagai macam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah. Ketika seseorang memiliki sifat takwa, maka dia akan diberikan banyak keberuntungan oleh Allah, karena memang ia dicintai oleh Allah. Di antaranya Allah akan memberikan jalan keluar dan kemudahan dari setiap kesulitan yang ia hadapi, sekaligus memberikan kelapangan rezeki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq. Yang kedua, kaya hati, yakni merasa cukup. Sifat kedua yang Allah cintai adalah yang kaya hatinya, yang penuh qanaah, merasa puas dengan yang ada. Hatinya terpaut dengan akhirat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam sebuah sabdanya menyatakan, "Laisal ghina an kasratil 'aradi walakin al-ghina 'ginan nafsi." Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya penuh dengan sifat qanaah sehingga ia mampu senantiasa bersyukur dan ridho terhadap nikmat Allah, harta dapat membantu dirinya berjalan menuju Allah, melaksanakan ketaatan, maka dialah orang yang kaya sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqil maharim takun abadan nas, wa radha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Jauhilah segala sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah, dan ridholah terhadap pembagian Allah untuk dirimu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Cara mendapatkan kaya hati adalah dengan menjadikan hati itu selalu terpaut dengan akhirat, dan dia menjadikan akhirat sebagai tujuan terbesarnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Akan dihancurkan urusannya serta dunia akan dilancarkan urusannya serta dunia datang dengan sendirinya. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan kemiskinan selalu berada di depan kedua matanya. Urasannya akan berantakan dan dunia tidak akan datang padanya kecuali sebatas apa yang telah ditentukan untuknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, menyembunyikan diri. Sifat yang ketiga adalah suka menyembunyikan diri, artinya ia tidak menyukai ketenaran. Ia tidak membutuhkan untuk dikenal manusia. Yang ia butuhkan olehnya adalah dikenal oleh penduduk langit sana.
Dia sibuk memperbaiki dirinya, dia berusaha supaya amalnya tidak diketahui oleh manusia. Dia berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amalan solehnya. Ia tidak ingin manusia mengetahui tentang amalan solehnya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang lebih dikenal dengan Zainal Abidin rahimahullah, cicit Rasulullah SAW, orang soleh dari generasi tabi'in, apabila malam sudah mulai gelap, ia memanggul karung-karung gandum di atas punggungnya yang kurus, lemah, dan keluar membawanya di kegelapan malam pada saat manusia sedang tertidur lelap. Dia mengelilingi kampung-kampung Madinah sambil memanggilnya untuk disedekahkan, kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mau meminta-minta kepada manusia. Banyak orang dari penduduk Madinah yang bertahan hidup dan mereka tidak tahu dari mana datangnya rezeki yang baik itu. Tatkala Zainal Abidin wafat, mereka kehilangan rezeki yang dahulu mendatangi mereka, dan mereka baru mengetahui dari mana asal sumber rezeki tersebut. Ketika Zainal Abidin diletakkan di atas pemandian, orang-orang yang memandikannya memandang kepadanya. Mereka menemukan bekas-bekas hitam di punggungnya, sehingga mereka pun bertanya, "Bekas apakah ini?" Maka ada yang menjawab, "Sesungguhnya itu adalah bekas memanggul karung-karung gandum kepada 100 rumah di Madinah yang sekarang telah kehilangan orang yang menghidupi mereka dengan kematiannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 3 sifat ini kepada kita: bertakwa, selalu merasa cukup, dan menyembunyikan diri, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dalam amal agama, di dalam iman, di dalam istiqomah untuk mengamalkan agama yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.